Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 2.7 ya. Di sini ada Pak Ishak memiliki kebun yang luas. Pak Ishak menanami 0,35 bagian dari kebunnya dengan singkong, 1/4 bagian ditanami kentang, dan sisanya ditanami jagung. Berapakah luas bagian kebun yang ditanami jagung? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu apa saja yang diketahui, yaitu bagian kebun yang ditanami singkong sebesar 0,35. Bagian kebun yang ditanami kentangnya 1/4 bagian dari tanah seluruhnya. Yang ditanyakan adalah bagian kebun yang ditanami jagung. Nah, di sini kan punyanya satu tanah ya dengan luas. Nah, luasnya kita nggak tahu berapa, cuma Pak Ishak ini memiliki satu bidang tanah. Nah, di sini untuk bagian kebun yang ditanami jagung, cara penyelesaiannya yaitu satu bidang tanah dikurangi dengan bagian singkong ditambah bagian kentang ya. Jadi 1 dikurang 0,35 ditambah 0,25. Nah, 0,25 ini adalah bentuk desimal dari 1/4. 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0,25. Kemudian barulah kita kurangi 1 dikurang dengan 0,6. Kenapa bisa dapat 0,4? Nah, di sini cara penyelesaiannya ya. 1 dikurang 0,6 ya, dikurang. Ini kan di atasnya nggak ada, anggaplah 1,0 ya. Di sini 1,0. 0 dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Pinjemlah ke sini. Ya, dipinjam. Jadi 10. 10 kurangi 6 4. Di sini kan sisa 0. 0 kurangi 0 0. Berarti hasilnya adalah 0,4. Ini adalah bagian yang ditanami oleh jagung. Ya, sama ya, ini jawabannya. Jadi bagian kebun yang ditanami oleh jagung adalah 0,4 bagian. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung campuran pecahan dan desimal ini sama seperti pada operasi hitung campuran bilangan caca atau bilangan bulat ya. Ada sifat komutatif, kemudian ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat komutatif? Sifat komutatif yaitu sifat pertukaran ya, pertukaran bilangan. Contohnya nomor 1, 5/8 ditambah 0,4. Hasilnya ya ditukar ya, posisinya ditukar menjadi 0,4 ditambah 5/8. Nah, ini namanya sifat komutatif nih. 5/8 tambah 0,4 ditukar menjadi 0,4 tambah 5/8, hasilnya akan sama, yaitu 41/40 ya. Mau ditukar depan ke belakang, belakang ke depan juga sama saja, hasilnya tetap yaitu sama dengan 41/40 ya. Ini hasilnya untuk sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian untuk sifat komutatif yang kedua yaitu terjadi pada perkalian. Di sini ada perkalian 1/2/5 dikali dengan 1,2. Nah, ini hasilnya juga akan sama seperti perkalian 1,2 dikali 1/2/5. Yang hasilnya adalah 1,68. Ya, 1/2/5 dikali 1/2 sama dengan 1,2 dikali 1/2/5 hasilnya adalah 1,68. Ini yang termasuk sifat komutatif. Selanjutnya adalah sifat asosiatif, di mana di sini ada sifat pengelompokan ya, antara pengelompokan bilangan pertama dengan kedua atau bilangan kedua dengan ketiga. Untuk yang pertama yaitu pengelompokan bilangan pertama dengan bilangan kedua baru dijumlahkan dengan bilangan ketiga. Hasilnya yaitu 34,7. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, bilangan pertama dijumlahkan dengan hasil pengelompokan bilangan kedua dan bilangan ketiga, yang jika dijumlahkan hasil keseluruhannya adalah 34,7. Jadi sama ya, antara pengelompokan di bilangan ke-1 dan kedua ditambah dengan bilangan ketiga akan sama hasilnya dengan bilangan ke-1 dijumlah dengan pengelompokan bilangan 2 dan bilangan ketiga.
yaitu sama-sama 34,7. Ya, untuk perkaliannya juga sama, nggak jauh berbeda dengan yang penjumlahan. Jadi pengelompokannya mau di depan dulu bisa, mau di belakang dulu bisa ya, sama-sama menghasilkan bilangan yang sama. Selanjutnya ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, kalau sifat penyebaran ini, jadi untuk operasi awalnya kan seperti ini ya, 1/4 dikali 3,8 ditambah 2,2. Nah, untuk sifat distribusi dikalinya 1/1. Jadi 1/4 dikali dengan 3,8 baru ditambah dengan 1/4 dikali 2,2. Nah, hasilnya sama ya nanti dengan yang bilangan atas. Ya, ini hasilnya adalah 1,5. Terus ini juga sama, 1/4 kali 3,8 tambah 1/4 kali 2,2. Hasilnya 0,25 dikali 38 ditambah 0,25 dikali 2,2, yaitu 0,95 tambah 0,55, hasilnya adalah 1,5. Sama ya, jadi antara yang atas dengan yang bawah. Oke, untuk yang pengurangan juga sama seperti itu. Nanti 0,5-nya dikalikan dulu dengan 31/2 ya. Nih dikalikan ke sini, baru dikurang dengan 0,5 dikali 1/5. Seperti ini ya, 31/2 kali 0,5 dikurang 1/5 dikali 0,5. Hasilnya adalah terakhir di sini ada 23/20, ini juga sama 23/20. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semua tentang sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Untuk komutatif, asosiatif, dan distributif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian ya, tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Ya, jadi kalau untuk pengurangan maupun pembagian itu tidak menggunakan sifat komutatif maupun asosiatif. Nah, kalau untuk distributif ini masih ada ya yang menggunakan proses pengurangan tapi dalam bentuk perkalian ya, seperti nomor 2 nih. Ya, jumlahnya dikurangi terus tapi di luarnya itu dikali ya. Jadi utamanya itu prosesnya perkalian di sini. Oke, paham semua? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke soal ayo berlatih 2.4.